wa hiya laysat tahakkuman wa la illatan lahu, la illata lahu wa la ghaya. Syariat Islam itu laysat tahakkuman, bukan pemaksaan. Bukan pemaksaan. Ya, agama itu bukan pemaksaan. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan. Ya logis dong. Keyakinan itu adalah tidak bisa dipaksakan. Agama tidak bisa dipaksakan. Kalau agama dipaksakan, ini akan melahirkan orang-orang munafik. Agama itu harus kamu yakin, harus didiskusikan, didialogkan supaya kamu yakin ini benar. Ya kalau agama itu dipaksakan, percaya tidak percaya, harus percaya. Kalau enggak, saya bunuh kamu. Nah kalau saya agama dipaksakan, maka yang tercipta adalah terciptanya manusia-manusia munafik semuanya itu. Iya. Iya tak boleh. Senjata makan Tuhan gini ya. La illata lahu wa la ghaya. Sebagai paksaan, keharusan yang tidak beralasan dan tidak bertujuan. Ya bukan begitu dong. Agama itu ada alasannya, ada tujuannya, ada logikanya yang harus bisa dijelaskan. Kalau nggak bisa dijelaskan ya udah, berarti itu mah ya di luar ilmu dong. Ya bukan ilmu namanya teman. Itu wa hiya laysa tahakkuman la illata lahu wa la ghaya. Syariat Islam bukan pemaksaan, keharusan semata-mata yang tidak punya alasan dan tidak punya tujuan. Tetap ada visi dan misi, ada tujuan, ada manfaat. Wa antum ahlun liidraki hikmatiha, dan kamu semuanya mampu untuk memahami hikmah syariat ini. Serok mikira. Mikir dingin, aja ngomong ngandel dingin. Ngandel mangkok dingin kalian. Wa alun dibayani hadil hikmati lakum. Dan juga kamu mampu untuk menjelaskan hikmah syariat ini. Jelaskan dong. Ya. Ya. Ternyata dalam kegiatan berdakwah, para mubaliknya sendiri juga tidak pernah menjelaskan hikmahnya apa sembahyang, hikmahnya banyak puasa, yang diceritakan pahala saja. Betul nggak? Puasa ini pahala sekian, sholat berjamaah 27 kali lipat pahalanya, pal. Iya dong. itulah persoalannya. Ya bukan malas itu nggak bisa mikir barangkali. Ya saya jangan malas karena beli bisa saja. Ayo. Di tengah maning ya malas iya, ya beli bisa iya. Tuh. Wahwa takrimun lil insan, bahwa apa yang Allah wajibkan, Allah suruh, apa larang, aturan-aturan yang dibuat oleh Allah untuk kita, itu semuanya dalam rangka penghormatan, dalam rangka menghormati kamu. Bolak-balik takrimun lil insan, untuk menghormati manusia. Iya. Saya berulang-ulang mengatakan bahwa Allah itu tidak melarang, tidak membolehkan. Allah mengharamkan itu bukan melarang, tapi memuliakan kamu.
maka kamu ini namanya al-insan al-muhtaram, orang yang terhormat. Jadi kenapa Allah memilih kata harama yuharrimu tahriman, tidak menggunakan mana'a yamna'u atau hadara yahwaru atau hajaza yahjazu, tapi harama yuharrimu tahriman, karena di situ ada hurmah, ada penghormatan. Jadi dilarang tuh bukan membatasi, bukan semata-mata melarang, tidak boleh, tapi adalah di dalamnya ada pesan penghormatan. Kamu dilarang demikian itu, diharamkan tuh dalam rangka menghormati kamu. Jadi beli paham rasa koplok sih makan itu. Iya. Nah, lalu sehingga sebabnya diharamkan ya karena sesuatu itu tidak kamu pakai pada tempatnya. Jadi yang dituntut itu adalah kamu nikmat Allah ini, ya, fasilitas yang Allah berikan kepada kamu semuanya di dunia ini, apapun yang ada di langit, apapun yang ada di bumi, adalah untuk fasilitas untuk menunjang kebahagiaan hidup kamu di dunia. Silakan buat kamu semua, tapi syaratnya harus digunakan sesuai dengan prosedurnya, ya, ditaruh pada tempat yang sebenarnya. Nah, ketika apapun kamu tempatkan pada tempat yang sebenarnya, itu namanya halal yahillu, halan, makanya halalun, karena pada tempatnya. Nah, ini kita coba mengungkap psikologi bahasa itu seperti itu. Islam harus dipahami, harus bisa berargumentasi. Jangan pokoknya nggak bisa dong. Harus, kenapa? Jawab dong. Kalau enggak ya bilang aja nggak tahu. Itu aja seng kalau enggak. Jangan pokoknya. Ya kalau pokoknya ya sudah. Iya. Itu seperti itu. Gue paham. Ya. Yudriku madahu, ya, man yuhsinuna haqiqatal uluhiyah wa haqiqatal ubudiyah, ya, akan bisa dipahami, ya, tujuan terakhir dari syariat Islam ini apa semuanya, bagi siapapun yang mampu merasakan hakikat ketuhanan dan hakikat perhambaan kita ini. Fayudrikuna madahadha talatuf al-karim, dan juga bisa mengerti, bisa memahami sejauh mana terhadap perlakuan Allah kepada kamu dengan lembut seperti ini, ya, untuk penghormatan kepada kamu itu semuanya. Fayudrikuna madahadha talatuf al-karim. Dan ini ternyata ya banyak masalah dalam sejarah Islam yang dirasakan disembunyikan. Dan banyak hal yang sesungguhnya menjadi dengan adanya pemikiran-pemikiran yang berkembang di, ya, orang-orang tertentu yang berpikiran radikal, integris, fundamentalis, salafi dan sebagainya, menjadi agama Islam ini digiring terus dipojokkan, sehingga Islam mengalami situasi yang sulit untuk menjawab, ya, menjadi persoalan besar. Siapa yang mengatakan bahwa
Al-Quran itu salihun fi kulli zaman wa makan. Islam itu saleh, artinya relevan untuk segala zaman dan segala tempat, di mana saja, kapan saja Al-Quran relevan. Ini yang mengatakan kan Hasan al-Banna, ya, pada Kongres Ikhwanul Muslimin yang kedua pada tahun berapa, mungkin kalau nggak salah sekitar tahun 30-an sekian lah. Lalu kita akhirnya kan menjabarkannya ketika menemukan ayat-ayat yang sebetulnya itu hanya menceritakan peristiwa sejarah, lalu dianggapnya suatu hukum yang diberlakukan, yang menjadi kesulitan. Berarti ayat-ayat yang mengatakan waqatilul ladina la yu'minuna billahi wa la bil yaumil akhir, suruh diperangi orang yang tidak percaya Allah dan hari akhirat, hatta yu'minu, sampai mereka beriman. Ya, au yu'tul jizyata, atau bayar jizyah an yadin, cash, kaum saghirun, mereka tunduk semuanya. Ini mau dipraktekkan kamu di negeri ini, dan muslim bayar jizyah gitu. Nah ya iya. Sampai dalam teori asnaf zakat ada kan fisabilillah kan. Ya kenapa tentara masuk sebagai mustahik zakat? Sekarang harus dikasih TNI dikasih zakat. Ini kan persoalannya kan sejarah, bahwa dulu tentara itu nggak ada tentara reguler, semuanya itu adalah volunteer. Yang dulunya tadinya tukang kayu, tukang masak, tukang macam. Begitu keadaan perang, mereka masuk ke relawan tentara yang tidak digaji. Nah lalu ketika menang, rampasannya itu, ghanimahnya itu dibagi sekian untuk ini, sekian untuk ini, untuk ini, dan tentara juga dikasih zakat karena mereka nggak digaji. Ya sekarang tentara bajunya aja dibayarin negara sekarang mah, berasnya dikasih negara semuanya. Lalu mau dipaksakan juga, mereka bisa persoalan. Ini orang pernah maju perang nggak apa, tadi sila baik, gada-gada kan Arab ngomongnya sabilillah. Ya yang hilallah itu, ya alhamdulillah, karena ngapainnya ulama itu kan sabilillah. Ya seperti itulah. Dan dulu nggak ada batas negara. Ya pokoknya nggak ada batasnya. Ya pokoknya ketika ada negara lain yang lemah, ya serbu. Kalau sekarang mau dipakai gitu. Nah ini kan ISIS kan mau mengimplementasikan, iya, style of life, kondisi yang terjadi pada abad ke-7. Serbu, nah, anak perumahannya diambil dan dijual gitu. Ini kan subhanallah. Mikir dong, mikir. Ya. Jadi ya ayat-ayat semacam itu adalah ayat-ayat sejarah, biarkan sebagai sejarah. Salah. Sejarah ya sudah, nggak ada urusan. Iya, ayat-ayat kauniyah, wasyabdu tajri li mustaqarrin laha, wal qamara qaddarnahu manazil hatta ada kal urjunil qadim. Ya sudah,
nggak usah dijadikan undang-undang bahwa bulan harus, ya nggak usah, ya itu undang-undang alam sudah berjalan dengan sendirinya. Kamu tidak disuruh untuk mengorbitkan bulan supaya sih, karena mau nambah bensin gitu, kasih bahan bakar bisa muter gitu. Inilah. Jadi ya artinya bahwa permanen. Nah, dari mana asal muasalnya bahwa Islam ini anti kritik, tidak boleh dikorek, tidak boleh dikritiki, tidak boleh diteliti lebih lanjut, karena anggapan awalnya sudah pasti benar. Kalau Rasulullah Nabi Hurairah ya nggak bisa ditantang, ini kan hadis. Yang menjadi persoalan bukan hadisnya, ini benernya kan jangan lebih ngomong. Nabi tidak ngomong, cuman ada orang mengatakan Nabi ngomong. Karena apa bu? Gawe-gawe. Artinya bahwa sejak dengan hadis Nabi, man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu, barang siapa yang bikin omongan atas nama saya, siap-siap kursinya ada di neraka. Itu artinya sejak beliau masih hidup pun berarti sudah ada orang yang bikin omongan begitu tuh. Iya dong. Aja banyak dingin sih. Kok dia lon-lonan, yang terbilang banyak dulu. Ternyata kan oleh Imam Bukhari dibongkar, ternyata terlalu banyak hadis-hadis yang dibuat-buat untuk kepentingan politik, kepentingan golongannya. 600.000 hadis dicoret semua, tinggal sisa 14.000. Bayangkan. Jadi atas dasar apa Anda begitu? Kalau Rasul terus wajib dipercaya. Ya bisa dulu dong pakai logika. Ya enggak. Ya kalau saya mah nggak ada urusan, sekalipun rawi-rawinya sahih semua, sekalipun dibilang hadis sahih, tapi begitu hadis mengatakan bahwa akan masuk surga orang yang membunuh cecak di malam Sabtu, orang andal kita mah. Orang enggak. Urusannya apa bunuh cecak? Itu kan hadis. Dari umpamanya begitulah kira-kira. Jadi ini seperti ada sakralisasi, pokoknya tidak boleh lancang, harus sopan santun, harus tata krama, nggak boleh mengoreksi kebenaran hadis. Pokoknya kalau sudah mufassirinnya ayat ini maknanya begini, ya sudah. Bukan menyalahkan Tuhan. Ini orang menafsirnya benar enggak? Keder kadang-kadang tuh. Ini kan di tempatnya Ikhwan Muslimin ini, Syukutubi mengatakannya begitu kok. Ya, harus diuji, harus bisa dijelaskan hikmahnya apa, tujuannya apa, alasannya apa, argumentasinya diperlukan, argumentasi diperlukan. Bukan nggak bisa pokoknya dari sononya. Iya. Wa yahdiyakum sunanal ladzina min qablikum, dan juga Allah ingin membimbing kamu
mengenai tradisi-tradisi orang-orang sebelum kamu. Bagaimana peradaban budaya mereka sebelum kamu. Harus tahu juga. Fahadzal manhaj huwa manhajullah. Agama ini adalah agamanya Allah. Alladzi sannahu lil mu'minin jami'a. Yang sengaja ditentukan, dianjurkan, diperintahkan untuk semua orang yang beriman. Wa huwa manhajun sabitun fi usulihi. Yaitu satu agama, ya, prinsip yang dasar-dasarnya memang sudah kokoh, muwahhadun fi mabadihi, ada kebulatan dalam prinsip-prinsipnya, muttaridun fi ghayatihi wa adafihi, dan tujuan dan target-targetnya semuanya sudah terjelaskan, telah diuraikan. Wa manhajul usbatil mu'minati adalah agama kelompok orang yang beriman min qablu wa min ba'du, baik orang yang dahulu maupun orang yang sekarang. Untuk orang-orang among the believers, di antara orang-orang yang percaya. Wa manhajul ummatil wahidah, dan juga agama untuk satu umat yang satu. Allati yajma'uha mauqibul iman ala madaril qurun, yang dihimpun oleh kelompok atau masyarakat yang beriman ala madaril qurun, sepanjang berabad-abad lamanya, sepanjang abad. Babidzalika yajma'ul Qur'an bainal muhtadin ilallahi fi kulli zamanin wa makan. Dengan demikian maka Al-Quran sini menghimpun, mempertemukan di antara orang-orang yang mendapatkan hidayah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di segala zaman dan tempat, di mana saja dan kapan saja. Wa yakshifu an wahdati manhajillahi fi kulli zaman wa makan, dan juga mengungkapkan tentang kesatuan agama Allah di segala zaman dan segala tempat. Wa yarbutu atau bainal jamaatil muslimati, mengikatkan antara jamaah muslimah wal mauqibil imani, dan kelompok orang beriman al-musul, yang tersambung, fit tariqil lahibi at-tawil, menuju perjalanan yang sangat melelahkan dan panjang. Wahya laftatun, ini adalah satu tinjauan, tus'irul muslim bihaqiqati aslihi wa ummatihi wa manhajihi wa tariqihi, ya, memberikan rasa, memberikan kesadaran kepada muslim akan hakikat asal muasal mereka, wa ummatihi, dan umat mereka, wa manhaj, dan agama mereka, wa tariqi, dan jalan yang ditempuhnya. Innahu min hadil ummatil mu'minah, yaitu berasal dari umat yang beriman billahi, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tajma'uha asiratul manhaj al-ilahi, yang dipertemukan dengan kaitan-kaitan agama Tuhan ala ikhtilafi zamani wal makan, pada waktu dan tempat yang berbeda-beda. Waqtilafil awtani wal alwan, ya, negara-negara yang berbeda dan warna kulit yang berbeda, hitam dan putih, bangsa apapun, ras apapun, wa tarbutuha
sunnatullahil al-marsumatu lil mu'minin, yang diikat dengan sunnatullah, undang-undang Allah yang digariskan untuk orang-orang beriman, fi kulli jailin, untuk seluruh generasi, wa min kulli qabilin, dan semua golongan, wa yatuba alaikum, dan di penghujungnya adalah Allah ingin memberikan ampunan kepada kamu. Fahuwa subhanahu yubayyinu lakum wa yahdikum sunanal ladina min qablikum. Allah subhanahu wa ta'ala dengan demikian ingin menjelaskan kepada kamu, ingin memberikan bimbingan kepada kamu tentang tradisi-tradisi, peradaban-peradaban bangsa-bangsa sebelum kamu. Dan ternyata yang banyak menggali peradaban-peradaban kuno, para arkeolog yang menggali artefak-artefak yang tersebar di mana-mana, ternyata non-muslim kebanyakan. Iya kan? Tentang bagaimana peradaban mereka, dan sampai sekarang masih belum terjawabkan. Semuanya baru dugaan-dugaan. Batu-batu besar di Borobudur bisa naik ke atas itu, pakai apa ngangkatnya? Sampai sekarang belum terjawab. Belum ada bulldozer, belum ada kran, ya. Pakai apa? Atau dibikin oleh jin, atau oleh alien datang dari langit sana, planet yang lain. Masih banyak di Pulau Pasca, di tengah-tengah lautan Atlantik, mendekat kutub selatan, menjadi bagian negara Chili, sekitar 3.600 km dari Chili, tengah-tengah lautan, yang luas tanahnya hanya sekitar 3.000 km persegi, kecil. Ada patung-patung di sana sepanjang pantai itu. Siapa yang bikin? Masih banyak teka-teki itu. Apakah mungkin mereka lebih maju dari kita sekarang? Mungkin. Dan sudah tenggelam. Dan kita juga nanti mungkin tenggelam juga. Ya, nanti perang dunia ketiga hancur semuanya. Nanti perang dunia keempatnya pakai panah lagi. Dan anak cucu kamu pakai koteka lagi. Ya, satunya mungkin. Itu. Liyarhamakum, untuk mengasihi kamu. Allah membuat aturan ini karena Allah mengasihi kamu. Bukan mempersulit kamu, tapi mengasihi kamu, saking melaseh. Diatur. Seperti kamu juga kasih sayang kepada anak-anakmu. Pagi dibangunkan, dimandiin, ya nggak mau diseret, kalau perlu diselentik. Ya, saking sayangnya supaya anak kamu pintar, kan begitu. Jangan salah paham. Liyakhudha biyadikum ila taubati, juga ingin menuntun tangan kamu kepada pertobatan, minaz zalali, dari berbagai macam kesalahan. Wa taubatu minal ma'siyati, pertobatan dari kemaksiatan-kemaksiatan. Liyumahida lakum tariq, untuk mengeraskan jalan, untuk meratakan jalan. Wa yu'inukum ala sayrifi, dan membantu kamu untuk meniti jalan itu. Dituntun, diajak, didorong, dibimbing sampai tujuan. Itu semuanya adalah
kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan di penghujungnya ingin mengampuni kamu. Tetapi menjadi masalah siapa orangnya yang mau mengaku bersalah. Tidak mungkin akan terjadi pertobatan kalau orang itu tidak mengaku bersalah. Saya capek kadang-kadang tuh ngasih tahu orang, memberitahukan orang, boro-boro berterima kasih, iya malah tersinggung, marah. Jadi saya nih begini nih, masih belum benar juga. Reang semenit ya masih kurang bener baik. Sholat saya lakukan, haji 3 kali, zakat saya keluar, masih kurang bener juga. Di penghujungnya adalah pertobatan. Karena pertobatan itu sendiri juga adalah merupakan puncak kebahagiaan. Orang kadang-kadang tidak pernah mengerti bahwa pertobatan adalah suatu pembebasan yang sangat menggembirakan dan sangat menyenangkan. Orang yang mendapat ampunan dari Allah itu artinya sama, seorang residivis diberikan grasi oleh presiden atau dikorting masa tahanannya, apa namanya tuh, remisi. Bayangkan apa yang dirasakan seorang narapidana di hari pertama dia keluar dari pintu gerbang penjara, dia menghirup udara, anak istrinya sudah menjemput di luar, papa dan sebagainya. Kayak apa rasa kebahagiaannya? Kamu tidak mengerti makna pertobatan selama ini. Dipaham mereka. Paham deh ini. Ya itu persoalannya. Iya, ya kita masih dikir di pantai juga. Kita ngajak orang, yuk bareng aja. Terus dosamu diampuni, nggak tertarik. Begitu barangkali aja kaya, iya tak, langsung berangkat. Besok jam berapa? Iya, wah semangat banget. Jadi ya seperti itulah, karena kebodohan kita juga semuanya. Ya artinya begini, kita sendiri juga ketika kita sudah bertobat, menitikkan air mata, minta ampun kepada Allah, itu sama rasa bahagianya seperti seorang narapidana yang mendapatkan remisi. Iya, sejak kamu menangis minta ampun, sejak itu baru kamu bisa tidur nyenyak. Selama ini bulu kudukmu dikejar-kejar oleh the feeling of guilty. Nempel di ningkitok kan nempel dosa kan. No. Ini artinya ya memang orang sih umumnya materis ya. Iya. Ngukur kebahagiaan tuh duit persoalannya. Ya sekalipun dosanya diampuni, melarat mah nggak boleh apa. Tetap aja melarat nggak enak. Iya, dianggapnya akan selesai kalau kamu jadi kaya, kan begitu. Padahal setelah kamu kaya, ternyata kamu lebih menderita. Kamu semakin banyak marah-marah, kamu semakin banyak kecewa, kamu semakin banyak kekhawatiran lebih banyak, tidurnya dikurangi, makannya terburu-buru, jarang berpelukan dengan istri, sering ketemu sama anak-anak. Muter-muter ya, Tokyo ya, Manila, Singapura, Paris, London. Tapi itukah yang menjadi kebahagiaan kamu? Apakah kamu merasa bahagia ketika setiap hari kamu marah-marah? Ya, semakin banyak kekecewaan. Karena yang ini hilang, yang ini belum bayar, ini belum setor, ini belum lapor. Ya, jam 3 malam kering lagi. Ya, berdering teleponnya.
Semacam itukah kebahagiaan yang kamu cari? Subhanallah. Ya goblok kira aku. Iya. Ya itulah, kamu jangan menghayal. Begini kita bicara materi. Berapa banyak kebutuhan materi kita untuk membangun kebahagiaan? Yuk dihitung. Katakan umur kamu 80 tahun lah. Dari lahir sampai mati kamu 80 tahun ini, kalau dihitung berasnya berapa ton? Nggak banyak kok. Betul nggak? Garamnya berapa kilo? Cabenya berapa kilo? Dihitung aja. Nggak banyak. Iya. Kebutuhan jasadmu tidak banyak kok. Satu mulut habis nggak 100 ton selama 80 tahun? Nggak ada. Kalau sekilo itu bisa buat makan 8 kali. Ya kan? 1 kilo 8 kali. Kalau 8 tahun jadi berapa kilo? Nggak banyak kok. Ikannya berapa kilo? Daging sok itu kan semuanya. Nggak banyak. Pakaian, katakanlah setahun 5 biji lah. Sarung berapa? Nggak banyak. Iya. Kalau hanya kebutuhan materi. Iya, yang gak pernah habis-habis itu nafsu kamu sendiri. Iya. Yang itu. Ya, sebabnya orang jadi serakah karena bukan hanya untuk mencukupi dirinya sendiri, tapi ingin memberikan kecukupan, jaminan kepada 7 turunan setelah itu. Disuruh siapa? Ya itulah nafsu itu. Nafsu nggak ada habis-habisnya. Di penghujungnya ya membinasakan dirimu sendiri kok. Itu. Ini logika yang berjalan seperti itu. Artinya apa? Ya itulah. Untuk memberikan pertobatan kepada kamu. Fahuwa subhanahu yubayyinu lakum wa yadikum sunanal ladzina min qablikum yarhamakum liyakhudha biyadikum ila taubati minaz zalali wa taubati minal ma'siyati yumahhida lakum tariqa wa yu'inakum aw wa yu'inukum ala sayri fi wallahu alimun hakim. Allah maha mengetahui dan maha bijaksana. Fa'anil ilmi wal hikmati tasduru hadhi tasyri'at. Jadi syariat-syariat, aturan-aturan Allah ini keluarnya dari mana? Dari mana sumbernya? Adalah minal ilmi wal hikmah. Wallahu alimun hakim. Dari keilmuan dan hikmah. Bukan pemaksaan. Jadi harus didukung dengan keilmuan, memahami apa yang maksud Allah itu, untuk apa, gunanya apa, hikmahnya itu gunanya apa, suruh sembahyang cengkang-cengking untuk apa? Ya, sholat itu, bersujud itu tidak bertujuan untuk membuat kening kamu jadi hitam, tidak. Cemen teman. Iya. Allah nyuruh bagi-bagi rezeki sama teman-teman bukan untuk nyalon jadi kubu, bukan. Secara garis besarnya, setiap Allah menyuruh kamu apa saja, itu pasti gunanya, manfaatnya, kebaikannya adalah untuk dirimu sendiri. Allah nggak butuh dengan uang kamu kok. Allah nggak butuh dengan sholat kamu. Allah nggak butuh dengan puasa kamu, ngapain? Allah tidak butuh kepadamu juga, Allah nggak butuh kok.
Dikiranya butuh kita. Kalau kamu sudah nggak mau disuruh, ya udah, dimatiin aja semua. Allah bikin yang baru lagi, bisa kok. Iya. Iya, ya bisa semua. Wa ya'ti bi khalqin jadid, dan Allah bikin makhluk yang baru. Itu. Jadi itu semuanya adalah anil ilmi wal hikmati. Wa minal ilmi wal hikmati, dan juga bersumber dari keilmuan dan ke azas kemanfaatan. Hikmahnya ada. Taji'u hadhihi taujihat, ya, pengarang semacam ini, tuntunan semacam ini, ya, bersumber dari keilmuan dan azas manfaat juga, ada kegunaannya, ada hikmahnya. Al ilmu binufusikum wahwalikum, ya, keilmuan tentang dirimu sendiri dan tentang kondisi kamu sendiri, harus memahaminya. Wal ilmu bima yaslahu lakum wa ma yusallihukum, dan juga keilmuan mengerti apa yang layak buat kamu, apa yang bermanfaat buat kamu, dan apa yang bisa meluruskan kamu, membenarkan kamu. Wal hikmah fi tabiatil manhaj, dan hikmah dalam tabiatul manhaj, wa fi tatbiqatihi, dan dalam implementasinya ala sawa. Secara teori, secara prakteknya, pelaksanaannya, implementasinya adalah sama, semuanya berdasarkan situasi dan kondisi dan pemahaman tentang dirimu sendiri. Wallahu yuridu an yatuba alaikum. Allah, yang diinginkan oleh Allah adalah ingin memberikan pertobatan kepada kamu. Allah ingin mengampuni kamu. Wa yuridu alladzina yattabi'una syahawat, tetapi orang-orang yang mengikuti syahwat inginnya antamilu mailan adima, inginnya kamu nyeleweng sejauh-jauhnya penyelewengan. Allah ingin meluruskan mereka yang penyembah nafsu itu, orang yang mengikuti hawa nafsu, inginnya kamu supaya nyeleweng. Allah ngejak kamu benar, merekanya ngejak kamu nggak benar. Orang tua kamu nyuruh kamu pindah sekolah, teman kamu ngajaknya main. Jadi ikut siapa? Terjadilah pertarungan. Ini sesuai dengan kesucian hati, ini sesuai dengan hawa nafsu. Makanya ketika kamu masih menyembah hawa nafsumu sendiri, ya sangat mudah sekali diselewengkan. Kapan saja. Langsung nimbrung. Begitu ada yang jadi, yuk ke masjid, males. Yuk ke Cangingan, cepet. Ya kan. Yuk ke Masjid Istiqlal, terus repot. Yuk ke Kalijodo, wah cepet. Itu. Ya, seperti itu. Jadi orang-orang yang mengikuti syahwat itu seperti apa sih? Yaitu orang-orang yang selalu memanjakan dirinya, memanjakan nafsunya. Semua apapun dituruti semua. Iya. Mau ngelacur nurut, mau ini nurut, mau ini semua ditutup. Tidak ada perlawanan, ikut aja semuanya. Ya, inginnya berfoya-foya, inginnya santai-santai aja, ngapain? Iya. Kewajiban kamu besok ngajar. Matanya masih ngantuk, ya nuruti mata aja. Iya kan? Ngaji malam Jumat, males. Iya, enak turu.
Agar mangkat dicaku rabbinya sampai berapa mangkat kedingan katelon kamu ya udah. Ada yang gitu tuh ada. Nggak usah sebutin namanya, ada, saya tahu kok ada. Berapa ngaji-ngaji. Ngapain ngaji-ngaji. Itu. Wa takshifu al-ayatu al-wahidatu al-qasiratu an haqiqati ma yuriduhu Allah linnas bimanajihi wa tariqatihi. Satu ayat yang pendek itu mengungkapkan tentang hakikat apa yang dikehendaki oleh Allah kepada manusia. Kenapa Allah mengajak menuntun kamu kepada agama Islam ini? Kenapa? Ya. Wa haqiqatu ma yuriduhu bihim alladzina yattabi'una syahwat, dan ayat ini juga menjelaskan hakikat apa yang diinginkan ya oleh mereka orang-orang yang mengikuti syahwat. Wa yahiduna an manhajillah, yang menyimpang dari agama Allah. Wa kullu man yahidu an manhajillah, siapapun yang menyimpang dari ajaran Allah, innama yattabi'u syahwat, itu berarti betul-betul mengikuti syahwat. Falaisa hunalika illa manhajun wahidun huwal jaddu wal istiqamah wal iltizam. Tidak ada di sini satu agama apapun kecuali ya satu, yaitu kerja keras, konsisten, dan berkesinambungan. Kerja keras, konsekuen, dan konsisten dalam kehidupan ini. Wa kullu ma'adahu, selain itu, apapun selain itu, ma'adahu, in huwa illa hawan yuttaba. Selain itu semata-mata hanyalah hanya mengikuti hawa nafsu. Wa syahwatun tuta, dan mengikuti syahwat. Wa inhirafun, dan penyimpangan. Wa fusuqun, dan kefasikan. Wa dalal, dan ketersesatan. Itu aja. Dan di penghujungnya adalah menyesatkan kita semua. Kalau sudah terlalu jauh sesatnya, percayalah, kalau orang mau ke Cadang Pinggan, tersesatnya sampai Garawangi masih mudah, banting setir, balik lagi perapatan, belok kiri, yang lurus sampai Bundar, belok kiri lagi, depan polsek, itulah Pondok Cadang Pinggan. Paling setengah jam nyampenya. Tapi kalau tersesatnya sudah sampai di Surabaya, ya itulah makanya. Nah itu, jadi yang nanti semakin jauh tersesat, itu semakin sulit untuk kembali. Makanya sebelum tersesat jauh, mumpung baru sedikit, mumpung masih dekat, yuk cepat buru-buru pulang lagi kepada Allah. Wa anibu ila rabbikum, kembalilah kepada Tuhanmu, Gagia.